Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi inventory-nya. Kemarin kita sudah memasukkan data barang dan data supplier. Pertemuan kali ini kita akan membuat form transaksi pembelian. Kita membeli barang apa dari supplier mana. Pertama kita buka dulu database DBINV. Di BRINV, bin kita buka database-nya DBINV NDB. Kita buat struktur tabel beli. Ini isinya faktur untuk nomor faktur pembelian, tanggal ini untuk tanggal pembelian, kode SP ini untuk relasi ke tabel supplier, kode supplier. Kita buat struktur tabel baru, create tabel desain. Yang pertama faktur. Faktur tipenya teks, size-nya 5. Kita beri primary key fakturnya. Tipenya teks, size-nya 5. Ini fakturnya kita beri primary key supaya tidak ada nomor faktur yang sama. Berikutnya tanggal tipenya date time. Untuk tanggal transaksi pembelian. Lalu berikutnya kode SP untuk koneksi ke tabel supplier. Tipenya teks, size-nya 5. SP, tipenya teks, size-nya 5. Ini kita simpan dengan nama beli. Kita simpan save dengan nama beli. Kita tutup, klik kanan close. Berikutnya kita buat struktur tabel untuk detail pembelian. Ini faktur, ini nanti untuk relasi ke tabel beli ini. Jadi satu faktur bisa beberapa item barang. Create tabel desain. Yang pertama faktur, tipenya teks, size-nya 5. Berikutnya kode BRG ini untuk koneksi ke tabel barang, kode barang yang dibeli. Tipenya teks, size-nya 6. Kode BRG, tipenya teks, size-nya 6. Setelah itu HRG beli untuk harga beli. Harga beli terus jumlah pembelian. Tipenya number ya. HRG beli ini tipenya number. Lalu jumlah tipenya number. Ini kita simpan dengan nama detail beli. Kita simpan, kita save, beri nama detail beli. Oke. Primary-nya no ya. Ini karena satu faktur bisa beberapa item. Jadi nanti di sini ada faktur yang sama.
Di fakturnya ini tidak perlu kita primary key. Lalu berikutnya yang ketiga kita buat detail beli semu. Ini untuk tempat sementara, penyimpanan sementara transaksi pembelian per item barang. Yang pertama kode BRG tipenya teks sisnya 6. Tapi detail beli kode barang 6 ya sebenarnya. Kita buat grid tabel desain kode BRG. Ini untuk koneksi ke tabel barang tipenya teks sisnya 6. Lalu berikutnya nama BRG tipenya teks sisnya 25. Nama BRG tipenya teks sisnya 25. Setelah itu HRG beli jumlah total, tipenya number ini. Ini harga barangnya, harga belinya, terus jumlah yang dibeli, terakhir total, harga kali jumlah. Ini kita simpan dengan nama detail beli semu. Kita simpan, kita save. Beri nama detail beli semu. Ini primernya no ya. Ini sudah. Berikutnya kita buka projectnya PLENV SLN. PLENV SLN kita klik. Kemarin kita sudah membuat form barang dan form supplier. Kita tambahkan form baru. Tambahkan form baru. Beri nama form beli lewat menu project add Windows form. Di project add Windows form. Beri nama form beli. Klik tombol add untuk menambah form. Desain formnya saya copy saja biar cepat ya, biar nggak terlalu lama. Ini untuk nomor faktur kita gunakan textbook biasa ya. Kita gunakan textbook. Diberi nama TXT faktur ya. Lalu tanggal ini kita gunakan
date time picker ya. Kita gunakan ini date time picker, beri nama txt tanggal, namanya txt tanggal. Lalu berikutnya kode supplier. Kode supplier ini kita gunakan bumbu box. Kita gunakan ini bumbu box, beri nama txt kode SP. Lalu nama supplier ini kita gunakan textbook. Namanya txt nama SP. Lalu tombol tambah ini untuk menambah data barang yang kita pilih ke detail beli semu. Simpan nanti menyimpan data yang ada di detail beli semu ke detail beli. Blank form ini mengosongkan form, close menutup. Namanya BT tambah, BT simpan, BT blank form, BT close. TXT kode SP nanti ini kita isi dengan data kode supplier dari tabel supplier. Kalau ini ada TXT kode BRG, ini menggunakan bumbu box ini, beri nama TXT kode BRG. Ini nanti diisi dengan data kode barang dari tabel barang yang telah kita isikan. Nanti kalau kita klik, ini TXT nama BRG, nama barangnya otomatis tampil. Lalu TXT HRG beli, harganya otomatis tampil. TXT jumlah ini kita isi. Nanti kalau kita mengisi jumlah, TXT totalnya terisi otomatis. Dari harga beli kali TXT jumlah. Kalau kita klik tombol tambah, data ini kode, nama, harga, jumlah, dan total akan ditambahkan ke detail beli semua. Tambahkan ke sini. Ini yang tampilan data kita gunakan data grid view ya. Data grid view. Data grid view ini ya. Data grid view. Beri nama DVV detail beli. Oke ya, ini untuk desain formnya. Kita atur posisinya di center screen, di tengah layar. Diklik area kosong pada form, kita cari properti start position. Start position center screen. Kita atur startup formnya ya, lewat project property. Startup formnya kita aktifkan form beli. Nanti kalau kita jalankan, kita start, yang tampil form beli. Oke. Sekarang kita masuk ke kode program. Ke kode program. Dari form beli, kita klik menu view kode. Kita import sistem dulu ya. Import sistem data dan sistem data oleh DB. Import sistem data. Import sistem data oleh DB. Berikutnya kita buat beberapa variabel untuk lokasi database-nya, untuk membuat koneksi ke database, lalu untuk koneksi ke tabelnya, lalu ini X faktur, X kode supplier, ini variabel untuk data faktur, kode supplier, kode barang, nama barang, harga beli, jumlah, dan total.
Berikutnya saat form load ya. Saat form load ini kita koneksikan ke database MDB, koneksi ke database DB, INT MDB. Lalu yang ini untuk mengisi kububuk TXT kode SP. TXT kode SP diisi dengan data kode supplier dan nama supplier dari tabel supplier. Ini diurutkan order B urut nama supplier. Lalu yang bawah ini untuk mengisi kode barang ya. Kububuk TXT kode BRG diisi dengan data kode barang dan nama barang dari tabel barang, urut nama barang. Di form beli load ya, form beli load itu kita klik drop list yang kiri, klik form beli event, klik drop list yang kanan, klik method load. Jangan diketik ya. Kalau diketik selain lama juga ada kemungkinan salah ketik. Nah, kalau ini kita jalankan, kita coba cek TXT kode SP. TXT kode SP, ini kalau kita klik, nah isinya nama supplier dan kode dan nama supplier. Ini hasil dari perintah ini ya, TXT kode SP, item app kode SP, nama SP. Lalu TXT kode BRG, ini isinya kode barang dan nama barang. Kode BRG yang ini. Ini nanti kalau kita klik, tampil nama dan harga. Ini nanti kalau kita klik, tampil nama barangnya di sini. Sekarang kita buat kode programnya. Kode program berikutnya. Kode program berikutnya sub kosong untuk mengosongkan form. Yang ini mengosongkan data grid view. Sub kosong ini kita ketik langsung. Sini kita ketik sub kosong. Lalu berikutnya kita buat sub DGV. Sub DGV untuk menampilkan data detail beli semu ke DGV detail beli. Buat sub DGV. Saat form aktif ya, saat form beli aktif kita jalankan sub kosong dan sub DGV. Form beli aktif,
Ini kita klik drop list yang kiri, pilih form beli event, lalu klik yang kanan, pilih metode aktif. Isi kosong, lalu di giveaway. Ini kalau kita jalankan, ini sudah menjalankan di giveaway ini ya. Detail beli semu, kode BRD sampai total sudah tampil di sini. Kita lanjut kode program untuk menampilkan ini nama supplier. Kalau kita klik kode, namanya tampil otomatis. Ini kode program berikutnya. Ini ya, TXT kode SP select value change. Ini kalau kita klik kode supplier ya. Nanti akan dicari pada tabel supplier yang kodenya sama dengan kode yang diklik. Tampilkan nama suppliernya di TXT nama SP. Ini X kode SP ini variabel untuk mengambil kode supplier ya. Karena di TXT kode SP itu isinya kode dan nama. Untuk mengambil kode diambil dari kiri sebanyak 5. TXT kode SP select value. Kita klik drop list yang kiri, pilih TXT kode SP. Klik drop list yang kanan, pilih select value change. Select value change ini ya. Masukkan kode programnya. Ini TXT kode SP, ini kode dan nama. Supaya kita mengambil hanya kodenya, berarti diambil dari kiri sebanyak 5. Ini ref 5, disimpan ke X kode SP. Ini kita klik, nanti Jayakom otomatis tampil. Ini dari sini ya, TXT nama SP, nama SP. SP002. Nah, kita lanjut. Setelah ini kursor terus ke TXT kode ya. Kursor ke sini. Kita mengisi kode barangnya. Kita buat kode program supaya kalau kita klik kode, nama dan harga tampil otomatis. Ini kode program TXT kode BRG select value change. TXT kode BRG select value change. Ini kalau kita mengisi kode, sebenarnya tadi ada kesalahan ya.
txt jumlah ini kurang tutup, habisnya kurang tutup. Ini kita isi kode, nama dan harga tampil otomatis. Ini hasil dari perintah ini ya. Txt nama, txt harga ini tampil otomatis. Ini data nama dan harganya disimpan ke variabel ya. Nanti kalau kita isi jumlahnya ini kita isi, totalnya akan tampil otomatis. Kita buat kode programnya. Kalau jumlahnya berubah, txt jumlah text change ya. Kalau jumlahnya berubah, totalnya tampil otomatis. Txt jumlah text change. Kalau kita mengisi jumlahnya kita isi ini total diisi dengan harga kali jumlah. Lalu kalau kita klik tombol tambah, data yang kita isikan, kode barang dan seterusnya nanti akan ditambahkan ke detail beli semua. Kita tambah klik ya. Kita tambah kalau diklik terus berikutnya kalau diklik tombol simpan, data yang ada data faktur, tanggal, dan kode SP ini dimasukkan ke beli. Lalu data detail belinya ini dimasukkan diisi dari detail beli semua. Nah, coba ya. Ini yang BT simpan. Kita coba mengisi data.
Misalkan FK 001 tanggal 16 Februari. Pembeli dari Jayakom. Jayakom. Yang pertama membeli keyboard sebanyak 15. Nah, ini yang totalnya tampil otomatis ya. Kita mengisi jumlah, totalnya tampil otomatis. Lalu kalau kita klik tombol tambah ini kita klik, datanya akan dimasukkan ke beli sini. Dimasukkan ke sini, terus datanya dikosongkan nih. Kode sampai totalnya ini nanti dikosongkan. Ke sini kita bisa mengisi item barang berikutnya. Misalkan membeli mouse sebanyak 25. Kita tambah, datanya masuk lagi ke sini. Kalau datanya ini kita simpan, kita klik tombol simpan. Data ini akan disimpan ke tabel beli yang ini ya. Faktur, tanggal ini disimpan ke tabel beli. Sedangkan yang data ini disimpan ke detail beli. Kita klik simpan ya. Ini ya. Berarti di FK001 ada 2 item barang. Ini kalau kita lihat di database-nya, detail beli, ya ada FK01 ini ada 2 item barang. Kita coba mengisi FK002. Misalkan dari supplier SP02 yang diberi keyboard membeli sebanyak 10, kita tambahkan ke detail beli sini. Lalu monitor sebanyak 5 kita tambahkan. Lalu mouse sebanyak 12 kita tambahkan. Kalau kita simpan, berarti nanti faktur FK002 ada 3 item barang ini. 3 item barang. Kita simpan, setelah disimpan ini dikosongkan. Dikosongkan hasil dari perintah ini ya. Kosong ini ya, dikosongkan. Kalau kita lihat di database, di detail beli, ini sudah ya. FK001 ini ada 2 item, FK002 ada 3 item. Tanggal dan kode suppliernya disimpan di sini, di tabel beli. FK01 tanggal 16, FK02 tanggal tadi belum kita ubah ya, 18 seterusnya. Detail semua ini selalu kosong ya. Ini hanya untuk penampungan sementara. Kalau berikutnya kode program berikutnya ya. BT close ya. BT close. BT blink form belum itu ya. Harusnya ada BT blink form. BT blink form ini kalau diklik perintahnya kosong ya. Untuk mengosongkan. Lalu BT close. Ini kalau diklik ini akan menutup koneksinya ditutup, lalu menutup form. Penggunaan BT blink form ya. BT blink form ini digunakan kalau misalkan kita sudah terlanjur mengisi data ya. Kita sudah terlanjur menambah data ini.
Nah, kalau data ini tidak jadi kita simpan nih, tidak kita simpan, kita blank form, kita kosongkan. Jadi tidak disimpan. Terus ini menutup form. Nah, ini untuk form transaksi pembelian. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan nih. Ipasah, beta, dan apa. Kalau ada yang Anda tanyakan untuk form pembelian. Di syaratnya Anda harus sudah mengisi data barang dan data supplier. Data barangnya harus sudah ada, yang dibeli nanti barang apa, dan data suppliernya juga harus sudah diisi. Membelinya dari supplier mana ya. Nah, ini kalau tidak ada pertanyaan untuk form transaksi pembelian, saya rasa sudah cukup, bisa Anda coba. Kalau Anda sudah nyoba sesuai kode program masih tidak bisa, nanti bisa ditanyakan lewat grup WA. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.